Hasil dari min 72 ditambah 56 dibagi min 8 adalah, jadi untuk nomor 1 ini ngerjainnya, ini kan ada 56 ya, ada pembagian. Nah, kalau yang pembagian itu ngerjainnya duluan, jadi 56 dibagi min 8. Kita tulis dulu min 72, 56 bagi min 8 itu min 7 ya, karena plus dibagi min itu adalah min, jadi min 7. Jadi min 72 dikurangin 7 itu min 79. Jadi jawabannya adalah yang A. Rini pergi ke pasar membeli terigu yang beratnya 2/3. Berarti 2/3. Sedangkan di rumah masih tersedia 4/6. Berarti ditambah 4 1/6. Dan dipakai membuat kue 3/4. Kita samain penyebutnya aja. Jadi ini kita bikin jadi pecahan biasa ya. Jadi berapa? 2 dikali 3, 6. Jadi 7/3. Ditambahin 1 ya tadi ya. 4 kali 6, 24. Ditambahin 1 jadi 5, 25 ya. 25/6. 3 kali 4 12, 12 tambah 3 15/4. Kemudian kita samain penyebutnya jadi n per 12. 12 bagi 3 4. 4 kali 7 28. 12 bagi 6 2. 2 kali 25 itu 50. 12 dibagi 4 3. 3 kali 15 45. Jadinya 28 tambah 50 78 dikurangin 45 dibagi 12. Nah, kita hitung 78 dikurangin dengan 45 itu nilainya adalah 33. 33 dibagi 12 ya. Nah, 33 dibagi 12 dapat berapa? Dapat 2, oke. Jadi kan 33-nya kita kurangi 24 ya. Jadi gini. 2 sisanya 9. Ya, 9-nya 9 per 12. Kalau kita cek 2 ke 12 kan 24. 24 ditambah 9 33 per 12 cocok ya. Cuma bentuk yang ini kita sederhanakan jadi 2. Ini kalau dibagi 3, ini dibagi 3 juga. Jadi 2 3/4. Nah, untuk jawabannya berarti adalah yang C. Untuk yang nomor 3. Uang Ade banding uang Boni adalah 4/3. Jadi kita buat A si Ade ya dibanding B si Boni itu 4/3. Sedangkan uang Boni dibandingkan uang Cepi itu adalah 2/5. Nah, di sini ada si B, ada sama-sama B. Nah, B-nya ini yang harus kita samain. Jadi caranya kita buat seperti ini. Ini kita kaliin aja kali 2 supaya nanti hasilnya jadi 6 ya. Yang ini kita kaliin 3 supaya yang ini kali 6. Hasilnya jadi 6. Nah, sehingga perbandingannya kita buat ya. Jadi 4 dikali 2 8 banding 6. Terus yang bawahnya 6 banding 15 dari 5 dikali 3. Nah, jadi karena ininya udah sama, jadi kita bisa buat perbandingan dari si A banding B banding C itu adalah 8 untuk si A-nya, B-nya itu adalah 6 dan si C-nya 15. Nah, kalau kita mau kecilin boleh juga. Jadi dibagi berapa nih? Nggak bisa ya, bagi 3 nggak bisa ya. Oke, begini aja ya, nggak apa ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika jumlah uang mereka 1.450.000, besar uang Cepi. Ditanya adalah si Cepi. Cepi itu adalah C. Nah, si Cepinya ini perbandingannya berapa? Si Cepi itu 15. 15 pernya, karena dikasih tahu di soalnya itu adalah jumlah, berarti perbandingannya harus kita jumlahin nih. Jadi kita jumlah-jumlahin semua nih. 8 tambah 6 tambah 15. Oke. Jadi 8 tambah 6 14 ya. 14 ditambah dengan 15 itu 29 dikali dengan 1.450.000. Nah, kita hitung ya. 1.450.000 dibagi dengan 29 hasilnya 50. Ini kita coret nih ya. 50.000. Berarti entah dikaliin sama 15. Nah, jadi 50.000 kali 15 itu 750.000. Berarti uangnya si Cepi adalah 750.000. Untuk soal nomor 4, hasil dari 16 pangkat 3/4 dikurangin 27 pangkat 2/3. Nah, caranya 16 ini kita buat 16 itu 2 pangkat 4. Ngerti ya, pound faktor ya. Jadi 16 itu kan kita bisa buat
bagi 2 itu 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Jadi 2-nya ada 4 buah ya. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatin dengan 3 per 4 dikurangin 27. 27 itu 3 pangkat 3 ya kan. Nah dipangkatin lagi sama 2 per 3. Oke. Nah selanjutnya kalau ketemu soal seperti ini kita kaliin aja nih, yang ini 4 sama 3 per 4-nya. Kita kaliin. Jadi dia 2 pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Karena 4 dikali 3 per 4 itu adalah 2 pangkat 3. Dikurang dengan yang ini juga sama ya, ini kita kaliin. Jadinya ini kan kecoret ya. Jadi 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 3 itu ada 8 dan 3 pangkat 2 itu ada 9. Jadi hasilnya adalah min 1. Kita jawab yang B. Untuk soal nomor 5, hasil dari 3 akar 2, hasil dari 3 akar 20 dikali akar 6 dibagi akar 5. Nah, kita buat begini nih, 3 akar 20 dikali dengan akar 6, kalau dibagi kita bisa buat per, yaitu akar 5. Nah, bentuk yang ini, akar 20 sama akar 5, itu bisa kita bagi aja biasa, jadi 20 bagi 5 itu 4. Cuma dia jadi akar ya, jadi 3 akar 4 dikalikan dengan akar 6. Nah akar 4 itu nilainya adalah 2. Oke. Nah 3 dikali 2 itu jadinya adalah 6. 6 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Untuk soal nomor 6, Nabila menabung pada sebuah bank. Setelah 8 bulan uangnya menjadi 6.720.000. Jika ia mendapat bunga 18% setahun, maka uang yang pertama kali ditabung adalah, untuk mencari bentuk soal bunga, itu kita ingetin rumusnya, ada rumusnya ini B. B itu singkatan dari bunga. Bunganya ini dalam rupiah ya. Sama dengan modal kali lamanya kali persen. Jadi MLP ya rumusnya. Nah, cara nyari bunganya gimana? Kita cari dulu nih. Ternyata dia setelah 8 bulan uangnya menjadi 6.720.000. Berarti bunganya dia nggak tahu ya. Oke, pokoknya duitnya jadi 6.720.000. Caranya kita cari bunganya begini. Uang yang terakhir kalau dikurangin dengan mula-mula itu pasti bunganya. Ya, misalnya kita nabung 10.000. Sekarang jadi 15.000. Berarti bunganya berapa? 5.000 ya. Dari 15.000 dikurangin dengan 10.000. Nah ini modalnya tulis saja modal. Lamanya karena dikasih tahunya 8 bulan, persentasenya kan dikasih tahunya dalam tahun ya. Kalau dia persentase dalam setahun, berarti bulan yang tadi kita jadiin tahun, jadi 8 per 12. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Dikalikan dengan persennya, yaitu 18 per 100. Nah, terus cara ngitungnya berarti kita buat begini. 6.720.000 dikurangin dengan M sama dengan, ini bisa kita kecil-kecilin ya sebenarnya, bagi 4 itu 2, bagi 4 ini adalah 3. Nah 3 sama 18 itu 6, 2 sama 100 dicoret 50. Oke ya. Nah 6 nya bisa dibagi 2 lagi 3, 50 nya dibagi 2 lagi 25. Jadi kita punya M dikali 3 per 25, jadi sama dengan 3 per 25 M. 6.720.000. Ini min M nya kita pindahin ke kanan, jadi 3 per 25 M ditambah dengan M, jadi sama dengan 6.720.000 sama dengan M itu artinya berapa? M itu 1 M ya. 1 M itu 25 per 25, jadi 25 ditambahin 3, jadi 28 per 25 M. Nah berarti untuk mencari nilai M-nya ini tinggal 6.720.000 kita bagi sama 28 per 25. Kalau kita bagi mau dijadiin kali, kita balik ya, jadi 25 per 28. Nah, kita hitung jadinya nilai dari 6.720 itu kita bagi dengan 28 ya, nilainya 6 juta. Oke. Di sini diketahui pola yang dimana banyak segi 6 pada pola ke-9. Nah, ini segi 6-nya yang pertama ini ada 2. Sedangkan yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nah, kalau kita perhatiin lihat ya, ini 2 ke 5 kan bertambah 3, 5 ke 9 bertambah 4, ini kemungkinan bertambah 5. Ya, 9 tambah 5, 14, ini tambahin jadi bertambah 6. Kita cek ya, apakah 14 untuk memastikan pola ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cocok ya. Berarti polanya udah begitu. Berarti kita pola udah kelihatan ya, tinggal tambah-tambahin aja. 14 tambah 6, 20. Jadi 27. 27 ditambahin ke 8 berapa? 35. Ini suku ke berapa nih? Ini ke 1, ke 2, ke 3, 4, 5, 6, 7. 2 lagi ya, kan maunya ke 9 ya. Jadi ini tambahin 9 jadi 44. Oke. Ini tambahin 10 jadi 54. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, 54. 3 suku berikutnya dari pola bilangan 2, 5, 10, dan 17 adalah, nah kita perhatikan polanya, dari 2 ke 5 itu dia 3 ya. Jadi kita tulis ini 2, 5, 10, 17. 2 ke 5 itu 3. 5 ke 10 itu 5 selisihnya. 10 ke 17, 7. Berarti polanya itu ada pola ganjil ya. Berarti habis ini tambahin berapa? Tambahin 9. Oke. Nah, jadi kalau tambahin 9 berapa? 17 tambah 9, 26. Terus habis itu 11. Ini jadi 37. Nah, habis itu kita tambahin lagi 13 ya. Habis tambahin 13 berarti berapa? 50. Jadi polanya yang 3 suku berikutnya adalah 26, 37, dan 50. Bentuk sederhana dari 7A 1 tambah B dikurang 3B 1 tambah A. Nah, caranya ini kita buka aja. Jadi contohnya gini, 7A dikali 1 itu jadi 7A. 7A dikali B jadi 7AB. Gitu ya. Nah, ini hati-hati minnya nih. Ini min ya. Jadi min 3B kita kalikan dengan 1. Jadi min 3B. Terus min 3B dikali A itu jadinya min 3AB. Nah, selanjutnya yang sejenis, jadi contohnya gini nih, yang sejenis nih misalnya 7AB sama min 3AB ya. Itu kan bisa digabung ya. Jadi 7 ditambah min 3 itu jadi 4AB. Nah, yang ini nggak ada temennya, tulis aja. Yang min 3B juga nggak ada pasangannya, tulis aja. Nah, jadi jawabannya adalah 4AB ditambah 7A min 3B. Nah, kalau kita perhatikan ini susunannya seperti yang B. Oke. Untuk soal nomor 10, kalau dia ada penyelesaian untuk bentuk ketidaksamaan tetapi bentuknya pecahan, jadi caranya yaitu kita mengalihkan aja. Jadi seperti 3x-1 kita tulis dulu ya, biar ada leluasa. Kalau di penyebutnya di sini ada bawahnya ada 3 sama 2, supaya gampang hitungnya kita kaliin aja semua, yaitu kita kalikan dengan 6 kelipatannya. Jadi yang sepertiga ini kita kali 6, jadi berapa? 2x ya. Nah, terus udah gitu min 1-nya dikali 6, min 6. Setengahnya dikalikan 6 itu 3x. 2-nya dikali 6, 12. Gampang ya. Nah, setelah itu kita kumpulin. Jadi gini, 2x. Ini ada 3 ya, 3x pindah ke ruas ke kiri jadi minus. Terus yang ini min 6 kita pindahkan ruasnya ke kanan jadi plus. Jadi min x itu lebih kecil sama dengan 18. Nah, hati-hati di sini. Kalau misalnya ketidaksamaan ininya di dalam x-nya ada minnya, kalau kita mau ubah itu jadi berganti jadi lebih besar. Ya, supaya minnya hilang. 18 dibagi min 1. Jadi min 18 jawabannya. Nah, berapa x-nya yang lebih besar dari min 18? Kalau ada tanda sama dengan, berarti min 18-nya ikut. Yang lebih besar berapa? Habis min 18, min 17, min 16, dan seterusnya. Jadi yang C jawabannya. Untuk soal nomor 11, panjang sebuah persegi panjang 2x tambah 3 dan lebarnya x min 5. Nah, diketahuinya keliling. Jadi kita kerja dari kelilingnya. Kelilingnya itu rumusnya apa? 2 dikali P ditambah L, keliling persegi panjang. Kelilingnya dikasih tahu 62, jadi 62 sama dengan 2 dikali. Panjangnya dimasukin ya, 2x tambah 3, lebarnya x min 5. Jadi ini kita bisa buat 62 dibagi 2 boleh, jadi 31 sama dengan 2x sama x kita gabung jadi 3x. 3 sama min 5 itu jadi min 2. Nah, ini tinggal pindahin aja nih, 31, ini kan min 2 ya, pindah ruas jadi tambah ya.
Jadi 33 sama dengan 3x. Maka dapat nilai x-nya yaitu 33 dibagi dengan 3, yaitu 11. Sehingga jawabannya untuk x-nya 11. Yang ditanya panjangnya berarti 2x tambah 3 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 11 ditambah dengan 3. 22 ditambah 3, 25 ya. Lebarnya x min 5, jadi x-nya itu tadi 11 dikurangin 5 itu sama 6. Kalau kita mau mencari luasnya, berarti panjang dikalikan dengan lebar. Nah, panjangnya 25 dikalikan dengan 6, 150 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 150 cm, ini harus ada perseginya. Oke, yang D ya. Untuk soal nomor 12 ini adalah soal tentang himpunan. Ya, kita akan membuat diagram Venn dulu. Di sini kita langkah pertama yang kita perhatikan adalah apa nih komponennya, ada matematika sama IPA. Kita buat karena dia ada cuma 2 bagian, kita buat diagram Venn-nya. Jadi caranya seperti ini. Kita buat seperti ini terus kita bikin ini semesta ya. Ini ada buletan. Buletannya itu yang satu ini matematika, simbolnya M, ini I. Langkah selanjutnya kita cari dulu yang tengah-tengahnya, ada nggak? Nah, ternyata ada 10 anak yang gemar dua-duanya. Kita langsung masukin 10. Habis kita mencari yang kedua-duanya, kita cari yang satu-satunya. Maksudnya matematikanya berapa? 1. Matematika 27 ya. Nah, ini ada tengah-tengahnya udah 10. Berarti ada 17 yang di sini isinya. Supaya totalnya jadi 27. Untuk IPA yang 19 ya banyaknya. Jadi di sini kita isi 9. Nah, yang ditanya adalah siswa yang tidak gemar, berarti tidak gemar keduanya itu di luar. Jadi kita tinggal jumlahin aja. 17 tambah 10 tambah 9 ditambah X. Hasilnya harus total siswanya 42. Ya, 17 tambah 10 27 ditambah 9 itu jadinya 36 sama dengan 42. Jadi X-nya berapa nih? 36 tambah berapa supaya 42? Berarti nilainya adalah 6 ya. Nah, berarti anak yang tidak suka keduanya itu adalah 6. Relasi pada diagram panah di bawah ini adalah, nah sekarang kalau kita perhatikan bentuk seperti ini ya. Ini dari 3 ke 1. Oke, dari 6 ke 2. Nah, kalau kita pilih coba yang A, kurang dari. 3 itu kurang dari 1. 3 itu lebih ya, bukannya kurang, jadi salah ya. Oke, kalau kita coba yang B, 3 lebih dari 1. Betul ya. 6 juga lebih dari 2. Cocok ya. Nah, tapi kita coba lagi mana yang lebih tepat. 3 itu 3 kalinya dari 1. Itu benar juga ya. 6 itu 3 kalinya dari 2. Nah, ini berarti jawabannya yang cocok yang C. Seperti itu cara coba-coba bacanya ya. Di sini diketahui fx sama dengan 6 min 3x. Maka nilai dari f min 3 adalah, kalau misalnya di sini ada x, ininya juga X. Nah, gimana kalau misalnya ininya diganti min 3? Ya berarti yang warna kuning ini kita ganti aja min 3. Min 3, 6 dikurangin 3 dikali min 3. Gitu caranya ya. Jadi kita tulis 6, ini min kali min jadi plus. Jadi jawabannya adalah 15. Oke, jawabannya adalah yang A. Persamaan garis yang melalui min 4, min 2 dan sejajar dengan garis H adalah, nah, di sini gambarnya titiknya kurang jelas ya. Ini kemungkinan di sini adalah 4. Di sini kita coba misalnya min 6. Oke? Ya. Nah, caranya kalau kita mau mencari gradien seperti soal seperti ini, caranya yaitu dengan cara ini naikin aja berapa langkah ke sana. Ini naiknya plus 6 ya, naik ke atas. Terus ke kanannya dia plus 4. Jadi dia menuju ke garis ini seperti itu. Nah, jadi gradiennya itu kita bisa langsung cari 6 dibagi 4. Jadi yang vertikal dulu ya, yang berdiri dulu ya, baru yang ke kanan atau ke kirinya. Jangan terbalik ya. Jadi dikecilin 3/2. Nah, ini adalah gradien pertama. Karena sejajar berarti gradien keduanya nilainya sama, yaitu 3/2. Untuk mencari persamaan garis, itu rumusnya adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Jadi Y dikurangin Y1-nya itu kan min 2. Karena di sini ada min, jadi plus ya, karena min kali min. Oke. Nah, ini X dikurangin, oke dah yang ini kita biarin aja dah, min 4. Nah, jadi Y ditambah 2 sama dengan M-nya kan 3/2.
Nah, di sini X, ini min kali min ya, jadi plus. Kalau dia ada pecahan, caranya yaitu kita kaliin aja dengan 2 supaya mempermudah kita ngitung. Nah, ini kalau kita kali 2 jadinya 2Y. Ini kalau kita kali 2 jadi 4. Yang ini satu grup ya. Jadi kalau 3/2 kali 2 itu 3. Belakangnya jangan dikaliin lagi. Itu udah satu tempat, satu grup. Nah, jadi 2Y ditambah 4 sama dengan 3X ditambah 12. Oke. Nah, jadi kita tinggal kumpulin aja 2Y min 3X sama dengan 4 dikurangin 12. Ini kan 4. Pindah ke kanan, terbalik ya berarti ya. Jadi harusnya kita buat 12 plus 4 pindah ke kiri jadi min. Nah, jadi 2Y min 3X sama dengan 8. Oke, ini nggak ada jawabannya karena ini gambarnya juga nggak jelas ya, tapi caranya sama ya. Untuk soal nomor 16, persamaan garis lurus yang melalui 3,4 dan tegak lurus dengan garis 3x tambah 2y sama 5. Bagaimana cara mencari persamaan garis? Kita butuh titik dan butuh gradiennya. Jadi kerjanya itu dari garis ini dulu nih, kita cari gradiennya. Nah, caranya berarti gini. 3x tambah 2y sama dengan 5. 2y sama dengan min 3x pindah ruas ya, ditambah 5. Berarti cara nyari y-nya min 3x ditambah 5-nya kita bagi dengan 2. Oke, nah bagi 2 ini artinya begini nih. Kalau dibagi 2, ini sebenarnya 2-nya bukan punya si ini. Kita bagi 2, ini kita bagi 2 juga. Oke, jadi punya si min 3 sama 5. Nah, terus udah gitu gradien itu apa? Yang namanya gradien itu yang nempel sama X. Ini nih. Jadi gradiennya adalah gradien pertama min 3/2. Oke? Nah, terus untuk gradien kedua, karena dia ditanya tegak lurus, cara cepatnya yaitu tandanya min jadi plus. 3/2 kita balik jadi 2/3. Jadi tanda dibalik, angka dibalik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat gradiennya, kita nyari persamaan garis seperti soal sebelumnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Nah, jadi Y dikurangin titiknya itu tadi 3,4. Jadi kita masukin Y1-nya 4, gradiennya 2/3, X-nya X1-nya 3 ya. Nah, kalau dia ada pecahan lagi, caranya supaya nggak ada pecahan kita kalihin 3. Jadi 3Y dikurangin 12 sama dengan 2/3 dikali 3 itu 2. Oke, nah ini tinggal buka aja. Jadi 3Y min 12 sama dengan 2X dikurangin 6 ya. Ini kali ini. Nah, kita lihat ABCD-nya dia maunya dibikin sebelah kanannya itu 0. Kalau begitu kita buat seperti ini. Dan setelah dibuat sebelah kanannya 0, dia maunya X-nya itu posisi di depan. Ya. Nah, jadi kita susun aja. 2x 3-nya pindah ruas jadi min. Ini jadi sebelah kiri kita kosongin ya. Min 6, ini min 12-nya pindah jadi plus 12. Jadi 0 sama dengan 2x min 3y plus 6. Kita cek. 2x min 3y plus 6 itu jawabannya yang cocok adalah yang B. Jika garis M tegak lurus dengan garis N. Nah, gradien dari si M bisa kita cari. Caranya M itu titiknya ini nih ya, ini sama ini. Nah, dari bagaimana caranya supaya dari sini ke sini jalannya dari ke sini yaitu min 2. Karena ke bawah ya, kalau ke bawah min ya. Terus dia ke kanan plus 4. Jadi min 2/4. Kayak gitu cara nyari gradien dari gambar ya. Jadi gradiennya adalah min setengah untuk yang gradien pertama. Untuk gradiennya si M. Nah, kalau kita mau mencari gradiennya si N, karena dia tegak lurus, caranya seperti soal sebelumnya itu tandanya berubah, min jadi plus, angkanya dibalik, jadi 2/1. Jadi samaan 2 ya. Nah, terus udah gitu koordinat titik potong garis N dengan sumbu Y. Berarti kita harus nyari persamaan garisnya dulu. Nah, gimana persamaan garis dari N? Garis N itu ternyata ada titik yang bisa kita lihat ya. Di sini ada 4,0. Jadi ada titiknya 4,0.
maka kita bisa mencari persamaan garis untuk si N itu rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Jadi Y dikurangin 0, gradiennya 2, X dikurangin 4. Jadi Y sama dengan 2X min 8. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya adalah X-nya mesti 0. Ya, jadi kalau titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya adalah X-nya sama 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya yang 0. Gitu ya. Jadi X-nya dibikin 0 nih. Jadi kalau 2 kali 0 kan 0. Oke, otomatis Y-nya dapat berapa? Min 8 dong. Ya. Nah, berarti titik potongnya berapa? Dia X-nya 0, Y-nya min 8. Jadi 0, min 8, yaitu yang C. Untuk soal nomor 18, himpunan penyelesaian dari seperti ini. Nah, ini adalah mencari dengan cara eliminasi atau substitusi, ya. Nah, caranya begini, kita tulis di sini ya, nomor 18. Jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 3, X tambah 3Y sama 1. Misalkan X-nya kita mau hilangkan dulu, caranya dengan mengeliminasi. Caranya itu kita kalihin supaya X-nya hilang, di atas kali 1, di bawah kali 2. Jadi ntar dia sama nih X-nya. 2X tambah 5Y sama dengan 3. Ya, ini kita kali 1 semua ya. Terus yang ini kita kali 2 semua nih. Jadi gimana? 2X ditambah 6Y sama dengan 2. Kalau kita kurangin, 2X kurang 2X-nya habis. 5Y dikurang 6Y itu min 6Y. 3 dikurangin 2, 1. Jadi Y-nya adalah min 1/6. Nah, ini berarti bener ya? Supaya hilang, nggak ada yang salah kan ya? 2X. Nah, dari sini kita lihat Y-nya sama min 6 ya. Ini soal ABCD-nya berarti nggak ada jawabannya. Tapi kita lanjut aja ya. Jadi kita cari nilai X-nya gimana? X tambah 3Y itu sama 1. Jadi X ditambah 3 dikali min 1/6 sama dengan 1. Ini kalau kita kalihin jadi berapa? Min setengah ya. 3 dikali min 1/6. X-nya berarti adalah nilainya 1,5. Nah, harusnya jawabannya adalah 1,5, min 1/6. Tapi nggak ada jawabannya. Oke ya, seperti itu caranya. Untuk nomor 19, ditanya adalah panjang dari BD. Nah, BD itu adalah yang bagian ini yang ditanya. Nah, di sini kita bisa cari datanya CB dulu, karena di CB ini ada data yang lengkap. Ya, ini adalah 16 dan di sini ada 12. Oke. Kita cari CB yaitu dengan cara mencari Pitagoras. Akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Kalau kita mau mencari sisi miring, berarti ini ditambah. Oke ya. Jadi akar 16 kuadrat ini 256. 12 kuadrat 144. Jadi jawabannya akar 400 sama dengan 20. Nah, jadi kita ketahuan untuk nilai CB-nya adalah 20. Ya. Nah, ini sekarang yang namanya siku-siku di depan itu adalah sisi miring. Dan di sini BD ini adalah bukan sisi miring. Jadi kalau bukan sisi miring, caranya yaitu kita kurangkan. Jadi akar Pitagoras juga ya. Tapi dikurangi nih, yang sisi miring itu 25 kuadrat dikurangin dengan 20 kuadrat. Jadi 625 dikurangin dengan 400 sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Oke, seperti yang ini yang C. Gambar di samping di bawah ini adalah bangunan terdiri dari lingkaran A dan lingkaran B serta sebuah persegi panjang. Panjang jari-jari lingkaran A dan B itu sama dan lingkaran saling bersinggungan. Titik C dan D adalah titik singgungnya. Jika luas seluruh bangunnya itu adalah 329, maka luas persegi panjang ABCD. Jadi kita akan mencari luas. Di sini ada luas namanya luas 3/4 lingkaran. Oke, 3/4 lingkaran ya. Dan yang ini juga sama nih, ada 3/4 lingkaran. Nah, jadi ada 2 kali.
Jadi 2 kali dari luas 3/4 lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang, itu totalnya harus 329. Ngerti ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita hitung aja 2 dikali 3/4 dikali luas lingkaran itu kan pi r kuadrat nih. Ditambah luas perseginya, ini kalau kita perhatiin, kita analisa ya. Di sini katanya R-nya, di sini juga R. Nah, ini R sama ini sama nih. Di sini juga R juga. Jadi panjang kali lebar. Ini kan panjangnya jadi berapa? 2R ya. Lebarnya R. Jadi kita bisa nyari luas persegi panjang itu panjang kali lebar 2R dikalikan dengan R. Seperti itu. Oke. Nah, sama dengan 329. Ini bisa kita coret jadi berapa nih? 3/2 dikali pi-nya 22/7 dikali R kuadrat ditambah 2R kuadrat sama dengan 329. Nah, selanjutnya ini bisa kita coret lagi jadi 11. 33/7 R kuadrat ditambah 2R kuadrat sama dengan 329. Nah, samain penyebutnya berarti cara ini dikali 7/7. Sama aja kan jadinya, ya. Nah, ini jadi berapa nih? 14 kan ya. Jadi 33 ditambah 14 itu 50 ya. 50/7 R kuadrat sama dengan 329. Benar ya? 33 ditambah 14 ya. Berarti 33 ditambah 14 salah dong ya berarti ya. Ini kita ganti aja 47 harusnya ini. Ini 47. Nah, berarti nyari R kuadratnya 329-nya kita bagi dengan 47/7. Kalau mau dikali dibalik 7/47 ya. Nah, 329 itu kita coba ya, 329 dibagi 47 nilainya bagus nggak ya? Nah, ternyata hasilnya adalah 7. Nah, jadi kalau begini gampang nih. Jadi R kuadrat itu sama dengan 7 kali 7. Jadi jari-jarinya adalah 7 ya. Nah, ditanya luas persegi panjang ABCD. Kalau kita mau mencari luas persegi panjang, berarti luasnya adalah tadi apa? Panjangnya 2R dikali R. Jadi 2 dikali 7 dikalikan dengan 7. Oke. Nah, 7 kali 7 49 ya. 49 kali 2 98 cm persegi. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nah, kita akan mencari soal selanjutnya, yaitu mencari keliling bangun dari bentuk seperti ini. Untuk mencari keliling bangun, berarti di sini ada ukurannya. Kita perhatiin ya, keliling bangun itu berarti yang ini nih. Jadi yang ini setengah lingkaran ya. Ini 1/4 sama 1/4 jadi setengah juga. Nah, setengah tambah setengah jadi 1 keliling lingkaran. Jadi kita tulis yang keliling lingkaran. Ditambah tinggal nyari yang ini nih, ukurannya berapa sama ini. Nah, sekarang kalau dia ini 20, berarti jari-jarinya adalah 10. Jadi ini jari-jari ya, ini 10 nih. Nah, ini juga jari-jarinya 10. Kalau keseluruhannya kan dia 40 nih. Jadi 40 kalau dikurangin 10, 30. Ya, jadi bagian yang dari sini sampai sini itu ada 30. Nah, yang ini juga sama 30 juga ya. Jadi ditambah 2 dikali 30 karena ada 2. Kita cari ya, keliling itu rumusnya 2pi kali R ditambah 2 kali 30 itu 60. Berarti 2 dikali 3,14 dikali R-nya jari-jarinya 10 ditambahin 60. Nah, ini jadinya berapa nih? 62,8 ditambahkan 60. Jadi 122,8 cm. Ya, pilihannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 22, yaitu ini soal kesebangunan. Ya, berarti caranya kita cari dulu seperti ini. Sudut yang ini dengan sudut yang ini sama ya, bertolak belakang. Sedangkan sudut yang ini dengan yang ini tuh sama juga, yaitu sudut dalam berseberangan. Oke? Dan sudut yang ini sama yang ini dia sama sudut dalam berseberangan juga ya. Nah, jadi caranya kita membandingkan aja depan sudutnya. Jadi yang warna kuning ini yang tanya apa nih? Yang tanya adalah BE ya. BE di sini yang depan kuning, yang BE itu adalah sisi di mana sudutnya yang warna biru. Depan warna biru itu adalah BE. Nah, jadi kalau gitu kita perbandingan gini. Yang depan warna kuning itu adalah 8.
Dan segitiga yang sebelah kanan yang warna kuning itu adalah apa? 18 ya. Nah, terus sudah gitu yang sebelah kiri segitiganya yang warna biru itu dia 9. Dan yang sebelah kanan segitiga yang warna biru itu adalah BE yang ingin dicari. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau udah kayak gini gimana? Ini kita tinggal kecilin aja. Dibagi berapa nih? Bagi 2, 4 ya. Bagi 2, 9 ya. Nah, jadi tinggal ngitung kali silang. Jadi 4BE. Ini kita kali nih. Sama dengan 9 kali 9, 81. Jadi nyari BE-nya, 81-nya aja kita bagi dengan 4. Yaitu 20,25 cm. Jawabannya adalah C. Tiang setinggi 2 meter mempunyai bayangan 150. Jadi misalnya ada tiang tingginya 2 meter atau 200 cm ya kalau kita mau samain supaya sama, mempunyai bayangannya 150 cm. Nah, kalau misalnya ini tiangnya, ini bayangan itu dia ada di sini nih. 150 cm. Ini bayangannya di bawah ya. Jika panjang bayangan sebuah gedung 24 meter, tinggi gedungnya bagaimana? Oh, berarti ini hanya soal membandingkan. Jadi caranya gini, tinggi tiang ya. Dibandingkan dengan tinggi gedung itu sama dengan bayangan tiang, kita bandingkan dengan bayangan gedung. Gitu. Nah, jadi ngerjainnya kita masukin aja nih, tinggi tiangnya 2 meter. Tinggi gedungnya yang ditanya, bayangan tiangnya 150. Ini kita jadiin meter juga ya supaya sama. Tapi karena dia membandingkan nggak masalah sih. Nanti yang penting kan ini kan 2 meter nih. Ini kan sentimeter ya. Nah, untuk panjang bayangan gedungnya 24 meter. Nah, ini karena dia pakai senti, ini harus kita ubah nih 2400 cm. Oke. Nah, jadi ini kita bisa coret 2 meter. Ini centimeter sama sentimeter coret ya. Jadi entah jawaban dalam meter ya. Dibagi tinggi gedung sama dengan 15/240. Nah, jadi ini kalau mau dikecilin juga bisa nih ya. 240 dibagi dengan 15. Itu bisa dikecilin jadinya 1. Ini 16. Kalau kita kali silang berarti tinggi gedungnya itu sama dengan 2 dikali 16. Yaitu 32 meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Perhatikan gambar berikut. Nilai X pada gambar di samping adalah, nah sekarang kita perhatikan bentuk ini, sudutnya ada di sini, sama dia adanya di sini. Nah, ini adalah sudut dalam berseberangan. Ciri-cirinya yaitu zigzag, ya kayak huruf Z. Ya, kalau lupa pelajarin lagi yang bagian tentang garis dan sudut di channel ini. Nah, kalau misalnya sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Jadi tinggal 120 itu sama dengan 2x min 30. Jadi 120 ditambah 30 sama dengan 2x. Karena min 30-nya kita pindah ruas. 150 sama dengan 2x, maka didapatkan x-nya adalah 150 bagi 2, 75. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya. Untuk soal nomor 25, O adalah pusat lingkaran dengan AD-nya adalah sebagai diameter. Nah, kalau AD-nya diameter, ditanya apa nih? Jika besar sudut ABC-nya 22. Oh, berarti ini kasih tahu 22 ya. Yang ditanya besar sudut COD, yang ini yang ditanya. Kalau ini 22, ini busurnya kan adalah busur AC. Oke, ABC ya, busur AC. Kalau AOC itu busur AC juga, tapi dia sudut pusat. Kalau ini namanya sudut keliling. Nah, sudut keliling itu sama sudut pusat ada hubungannya. Sudut pusat itu 2 kali lebih besar dari sudut keliling. Jadi ini dikasih tahu nih, sudut kelilingnya adalah, sudut pusatnya adalah 2 kali 22, yaitu 44. Nah, sedangkan ini adalah garis lurus ya. Jadi kalau misalnya ini dikasih tahunya adalah 44, berarti yang sebelahnya ini tinggal jumlahin aja, totalnya harus 180. Jadi 180 itu kita kurangin aja dengan 44. Hasilnya 156. Ya, seperti itu ya. Untuk soal nomor 26,
di sini diketahui kerucut ya. Jika A, B, dan C masing-masing merupakan banyak titik sudut, banyak rusuk, dan banyak sisi. Kalau misalnya titik sudut itu pengertiannya adalah titik di mana perpotongan dari dua rusuk ya. Jadi di sini yang mana nih yang rusuk itu apa nih? Kita cari rusuk dulu deh ya. Rusuk itu adalah perpotongan dari dua sisi. Nah, sisinya ada berapa? Ada yang warna kuning, ada yang warna ungu ya. Jadi ada yang bagian selimut sama yang bagian lingkaran. Nah, kalau ditempel itu jadi satu rusuk. Oke? Jadi rusuknya ada satu. Nah, sedangkan banyak titik sudut itu adalah perpotongan dari dua rusuk. Nah, masalahnya berarti kerucut itu tidak punya titik sudut. Karena pengertian titik sudut itu adalah perpotongan dari dua rusuk, sedangkan rusuknya aja cuma satu ya. Jadi kalau begitu titik sudutnya itu A-nya adalah 0. Untuk rusuknya itu cuma ada satu ya, antara selimut sama yang alas. Oke. Dan yang ditanya banyak sisinya 2. Jadi totalnya adalah 3. Roni mempunyai kawat 7 meter, akan dipakai membuat 5 kerangka balok. Nah, jadi yang tanya panjang kawat sisanya berapa? Laja, kalau gitu kita cari dulu kerangka balok itu berapa sih satu buahnya ya. Rumusnya gimana kalau balok? Balok itu memiliki 4 panjangnya, ada 4 lebarnya, dan ada 4 tingginya. Jadi kita bisa buat rumusnya seperti ini. Jadi 4 dikali panjangnya 13 tambah 10 ditambah 7. 13 tambah 10 23. 23 tambah 7 30. 30 kali 4 120 cm. Nah, total yang dia buat, dia maunya buatnya 5 kerangka. Jadi kalau 5 kerangka, kita kaliin aja 5 dikalikan dengan 120 ya. Nah, 120 dikali 5 itu nilainya adalah 600 cm. Sedangkan dia punyanya adalah 7 meter. 7 meter itu berarti 700 cm. Jadi dia punya berapa sisanya? 100 dong ya. 700 dikurangin 600. Jadi 100 cm. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan keliling 40 cm. Kalau kita mau mencari keliling persegi itu rumusnya adalah 4 dikali sisi atau 4 kali rusuk ya. Nah, kelilingnya itu 40. Jadi dari sini kita dapatkan S-nya yaitu 10 cm. Untuk mencari volume limas itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alasnya adalah bentuknya persegi, jadi kita tinggal sisi kali sisi ya, rumus persegi. Dan tingginya udah dikasih tahu di soal yaitu 12. Ya udah, kita tinggal masukin aja 10 kali 10 kali 12. Ini bisa kita coret 4. Jadi nilainya jadi berapa? 400 ya. 10 kali 10 kali 4. 400 cm persegi. Volume kerucut yang panjang diameternya 7 dan tingginya 12. 1/3 luas alas kali tinggi. Ya. Dia sama seperti rumus limas juga. Nah, cuma masalahnya apa yang data yang kurang nih? Kita coba yang rumusnya. Volume kerucut itu apa? 1/3 luas alasnya itu bentuknya adalah lingkaran. Jadi PR kuadrat luas lingkarannya ya, dikali tingginya. Jadi datanya udah lengkap ya. Pi-nya kita pakai 22/7. Jari-jarinya ini kan diameter nih 7. Berarti jari-jarinya 7/2. Karena diameter itu 2 kalinya jari-jari ya. Jari-jari itu setengahnya dari diameter. Dikali tingginya adalah 12. Ini kita tinggal hitung aja. 3 sama 12 bisa dicoret ya, 4 ya. Terus ini coret juga bisa. Ini 2 sama 2 4 jadi hilang ya. Jadi tinggal berapa? 22 dikalikan 7 aja. 154 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Diketahui data berikut seperti ini, modus dan median. Kalau kita mau mencari median, itu kita harus urutkan dulu. Jadi kita urutkan dari yang paling terkecil. Nah, yang terkecilnya dari data ini nilainya berapa? 65 ya. Kita tulis ulang, jadi 65. Habis itu berapa lagi nih? 65 ada 70 ya. 70-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, terus ada 80-nya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, terus ada mana lagi? 65 tadi udah ya. Tinggal 85-nya ada 2.
90-nya 1 dan 95-nya 1 ya. Nah, caranya ada berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari 12 data ini kita belah menjadi 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi posisi di sini. Karena dari sini jumlahnya 6 buah. Dan di sini juga 6 buah. Oke. Nah, tengah-tengahnya berarti yang ini nih. Jadi 80 ditambah 80 kita bagi 2. Itu adalah mediannya. 80 tambah 80 dibagi 2 ya sama aja 80 lagi ya. Jadi modusnya gimana? Modusnya yang paling banyak. Yang paling banyak 70. Jadi jawabannya modusnya 70 dan mediannya 80. Oke. Nah, di sini kita akan mencari statistik ya, cerita tentang statistika. Dari 19 siswa yang mengikuti ulang matematika, nilai rata-ratanya 65. Nah, setelah satu orang siswa ikut susulan, nilai rata-ratanya menjadi 64,7. Langkah pertama untuk ngerjain soal ini adalah yang terakhir ini yang menjadi 64,7 itu yang kita kerjain. Rumus dari rata-rata itu rumusnya adalah X jumlahnya ya, jumlah datanya dibagi banyaknya. Nah, yang terbaru kan dia 64,7 nih rata-ratanya. Nah, untuk yang jumlah yang datanya itu caranya kita bisa nyari rata-rata dikali dengan N-nya. Jadi kalau kita mau nyari X dari rumus ini adalah rata-rata dikali N. Nah, rata-rata yang mana? Rata-rata yang lama. Nah, kalau ini N-nya N yang baru ya. Jangan disamain ya, jangan bilang ini dicoret ya. Jadi sebenarnya sih kalau soal ini ada pola ya. Nah, caranya gini ya. 64,7 itu sama dengan rata-rata yang lamanya kan 65 dikali siswanya kan 19 ya. Oke. Dari soal kelihatan ya, rata-rata 65, siswanya adalah 19. Pernya per berapa? Karena ada orang siswa yang ikut susulan, berarti muridnya nambah jadi 20 dong. Gitu. Ya. Tapi masalahnya yang nambah ini berapa orang? Kalau kita cari kan satu orang, kita nggak tahu nilainya dia berapa. Oke ya, rata-ratanya dia itu nilainya berapa kita nggak tahu nih. Nah, jadi kalau gitu kita ngitung 64,7 kali aja 20. Nilainya adalah berapa nih? 64,7 kali 20 ya. 1294 sama dengan 65-nya dikalikan dengan 19. 1235 ditambah dengan si X itu anak yang satu baru, rata-rata satu anak itu ya. Nah, caranya gimana jadinya? Rata-rata anak itu kita tinggal kurangin aja kan ya. 1299 dikurangin 1235 ya kan? Itu ya 1299 ya. Berapa? 1299 dikurangin 1235 64. Nah, berarti ulangannya dia dapatnya nilainya adalah 64. 1294 ya, berarti ada yang salah ngitung. Di sini harusnya 1294. Oke. Nah, 1294 dikurangin 1235. Jadi jawabannya adalah 59. Seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah yang A. Jika terdapat 540 orang tua siswa, banyak orang tua yang berpendidikan lain-lain. Di sini ada gambar diagram. Terdapat 540 orang tua siswa yang berpendidikan lain-lain itu kita cari nih ada berapa derajat. Nah, caranya yaitu dengan cara totalnya kan kalau lingkaran itu 360 derajat ya. Kita kurangin aja setiap bagiannya ada 80, ada 75, ada 95, ada 60. Nah, jadi 360-nya kita kurangin dengan 80, dikurangin 75, kurangin 95, dikurangin lagi dengan 60, hasilnya adalah 50 derajat. Nah, gimana caranya? Perbandingan aja. Jadi gini, 540 itu kan untuk berapa? 360 derajat ya keseluruhan. Jadi kalau kita mau mencari si yang orang tua yang berpendidikan lain-lain itu caranya gini. Orang tua, OT aja singkat ya. Orang tua yang berpendidikan lain-lain itu jadi 50 per 360 keseluruhannya dikalikan dengan 540. Kita coret ya. Jadi 540 kita bagi 36 itu sebenarnya dikecil-kecilin ya. Kita dapat nih hasilnya ya. Ini kalau dicoret langsung sih bisa dapat 15 ya.
Tinggal 15 dikali 5, 75. Jadi ada 75 orang nih yang berpendidikan lain-lain. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola yang bernomor 1 sampai dengan 8. Jika 2 bola diambil secara acak, maka banyaknya anggota orang sampel adalah, nah kita pakai cara cepat ya. Cara cepatnya itu adalah cara waktu nanti belajar SMA itu ada caranya namanya bab peluang juga. Caranya gini, kita kombinasi, ada lambang C, kombinasi dari banyaknya kan bolanya 8, mau diambil 2. Nah maksudnya ngerjainnya gimana? Caranya nih gini, yang atas ini 8, kita tulis saja 8 faktorial, disebutnya faktorial ya, tanda seru gitu ya. Nah ini tuh sudah gitu, ntar 8-nya dikurangin 2, atas sama bawah dikurangin, tapi dikali lagi sama yang bawahnya lagi, polanya seperti itu. Nah jadi 8 faktorial, 6 faktorial, 2 faktorial. Gimana cara ngerjainnya? 8 faktor itu artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 terus saja ya. Sampai dia mentoknya di angka 1. Selalu begitu. Nah untuk yang bawah juga sama. Turun ya, bukannya naik. Jadi 6 kali 5 4 3 2 1 2 kali 1. Oke. Nah, ini berarti ini satu grup ini nih 654321 sama 654321 bisa coret. Nah, jadi sisanya tinggal apa? Tinggal 8 dikali 7 dibagi dengan 2 kali 1. Jadi dicoret ya, 8 bagi 2 4, ada 28. Nah, ini jawabannya nggak ada nih ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai cara lama gimana? Kalau mau pakai cara lama berarti kita buat seperti ini dulu nih. Jadi gini ya. Kita buat kayak tabel. Oke, nah terus udah gitu ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita percepat ya. Oke, seperti ini ya, kita nggak usah isi semua. Nah kalau kita hitung nih semuanya, ini sebenarnya totalnya ada berapa? Ada 64. Dari mana? 8 dikalikan dengan 8 ya. Ada barisnya ada 8, kolomnya ada 8. Nah 64 ini kan nggak mungkin kalau bola, misalnya kita buat nih, ada bola nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bola 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau kita ngambil bola nggak mungkin 1 terus ngambil lagi 1 lagi. Kalau udah ngambil 1 ya kita milih yang lain 2 gitu ya. Jadi kemungkinan untuk yang kayak seperti ini 1,1 udah nggak mungkin kita ambil. Oke. Jadi 64 nya itu harus kita kurangin dengan 8 buah ya. Nah terus sudah gitu kenapa nggak bisa, karena kita tahu ya bolanya cuma ada yang bernomor 2 kan cuma ada 1 buah. Jadi kalau misalnya 2 sama 2 nggak mungkin, 3 sama 3 nggak mungkin. Jadi 64 kurang 8 itu adalah 56. Oke ya. Nah terus yang kedua, kalau kita ngambil misalnya nomornya 21 misalnya nih, bola nomor 2 dan bola nomor 1, terus kita ngambil juga bola 1 sama 2 ya sama aja ya kan. Ini juga sama, 31 sama kalau misalnya 31 sama 13 sama aja ya. Jadi ada yang double nih gitu. Jadi kalau gitu nanti kita bagi aja nih 56 kita bagi 2 aja. Jadi 28. Itu cara lamanya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini nggak ada jawabannya. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama, peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 5. Untuk mata dadu yang berjumlah 5 bisa aja kemungkinan pertama 1 4, terus 2 3. Jumlahnya 5 ya, sama satu lagi 3 2. 4 1 ya, sama satu lagi udah nggak ada lagi ya. Nah di sini berarti kenapa 14 sama 41 boleh, karena kan dadunya ada 2 ya, beda kayak nomor 33 itu cuma ada bolanya cuma ada 1 buah nomornya. Kalau dadu kan ada 2 buah ya bisa aja nomor 1 sama nomor 1 bisa aja ya kan, dadunya kan ada 2. Nah berarti banyaknya ada berapa di sini? Ada yang kurang nih, 1 4 ya, 2 3, 3 2, 4 1 ya. Berarti ada 4 doang ya jumlahnya ya. Oke. Jadi peluangnya itu berapa? 4 per totalnya berapa untuk 2 buah dadu? Titik sampelnya totalnya itu ada 36 dari 6 kali 6. Oke ya. Kayak tadi yang soal nomor 33 ini kan ada 8 nih, makanya 8 dikali 8 64. Jadi jawabannya adalah 4 per 36 dikecilin jadi 1/9. Dalam sebuah kotak berisi 13 kelereng merah, 18 kuning, dan 10 warna hijau. Dari dalam kotak diambil 1 kelereng warna merah. Nah, merahnya tadi ada berapa? Merahnya ada 13 ya. Dan tidak dikembalikan lagi. Oh, berarti merah nggak dikembalikan lagi. Sekarang
Totalnya berapa nih? Total seluruhnya itu sebenarnya kalau kita hitung dia ada berapa nih? 13 tambah 18 tambah 10. Itu 41 kelereng total ya, 41 buah kelereng. Tapi udah diambil satu, berarti nanti kelerengnya tinggal berapa? Tinggal 40 dong. Ya, ngerti ya? Nah, warna hijaunya pertama ada berapa? 10 ya. Yang pertama diambil merah nih, ya. Jadi 10 dong. Hijaunya masih ada 10 ya. Totalnya jadi bukan 41 lagi karena udah diambil nggak dikembaliin, jadi 40 berkurang 1. Jadi jawabannya adalah 1/4 yang C. Oke. Ayu dan Raja mendapat tugas mewarnai sebuah lukisan. Ayu dapat menyelesaikan selama 15 hari sedangkan Raja selama 10 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan bersama-sama? Nah, untuk soal yang seperti ini nih, misalnya nih dia satu orang ngerjain 15 hari. Satu lagi 10 hari. Kalau bareng-bareng bagaimana? Nah, kalau mode tipe kayak gini kita pakai seper ya. Karena dia satu pekerjaan dikerjakan dalam berapa bagian. Jadi kita anggap seper X saja deh. Sepernya seper 15 karena 15 hari untuk si Ayu. Dan rajanya itu seper 10. Kita samain penyebutnya, kita buat 30 aja ya. 30 bagi 15, 2 dikali 1, 2 ya. Ini kita samain penyebutnya bisa ya. Nah, jadi ini 5/30, ini jadinya 1/6. Jadi kalau begitu, lama waktunya jadi tinggal cuma, kan dibalik ya, ini kan seper X nih. Seper X itu 1/6, berarti X-nya itu ya 6. Jadi 6 hari, ngerti ya? Nah, jadi seperti itu. Untuk yang nomor 2. Jika Vania membeli barang masing-masing satu buah, tentukan harga yang harus dibayar. Jadi di sini ada nama barang, buku tulis 75.000 per lusin, diskon 20%. Ya, kita cari dulu ya berarti diskon-diskonnya ya. Nanti kita hitung. Untuk nomor 2 kita tulis di sini aja ya, nomor 2 ya. Jadi kita cari diskonnya masing-masing ya. Diskon untuk yang pertama itu yaitu buku tulis ya. Itu caranya 20%. Kita kalikan dengan 75.000. Oke. Nah, 20% itu 1/5 ya. Jadi 20/100 ya. 20/100 itu kita kecilin 1/5. Dikali 75.000. 75 bagi 5 itu 15. Jadi 15.000 diskonnya. Diskon yang kedua. Untuk yang kedua 10% dari 35.000. Jadi 10% 35.000. 10% itu 10/100 dikecilin 1/10. Jadinya berapa? 3.500 ya. Oke. Terus yang satunya lagi 5% kali 2, diskon ketiga ya. 5% kali 25.000. 5% itu 5/100. 1/20 ya. Ini coret aja. 25 kali 5 125, jadinya ditambahin 0, 1.250. Oke. Nah, total yang harus dibayar berarti kita jumlahin aja. 75.000 ditambah 35 ditambah 25, nanti kita kurangin dengan diskonnya. Nah, jadi ini berapa? 75.000 ditambah 25.000, 100.000 tambah 35, 135.000. 19.750. Oke, jadi yang perlu dibayar adalah segini ya. Nah, nomor 3. Seorang pramuka mendapat tugas memotong tali menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Jika tali yang terpendek adalah 5,
Jadi nomor 3 kita tulis di sini aja ya. Jadi ada tali terpendek itu A. A-nya 5 dan tali terpanjang itu U5. Karena ada 5 bagian, berarti yang U5 itu adalah yang terakhir ya. 405. Tentukan panjang tali semula, kita akan mencari jumlahnya, jadi SN-nya. Jadi yang ditanya adalah S5. Oke. Nah, caranya dari rumus UN itu rumusnya adalah untuk geometri AR pangkat N-1. Seperti ini ya. Nah, jadi kita masukkan 405 sama dengan A-nya 5 dikali R-nya nggak tahu. N-nya karena U5 berarti 5 kurangi 1, 4. Ya, 405 dibagi 5 itu 81. Jadi R-nya kita dapatkan nilainya 3 ya. Nah, setelah dapat R-nya 3, kita cari SN. Untuk nyari SN, untuk geometri rumusnya A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Jadi A-nya itu 5. Ini kalau S5 ya. R-nya itu 3 pangkat 5 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Nah, ini tinggal ngitung aja nih. Nah, jadi kita hitung aja. 5 dikali 3 pangkat 5 243 dikurangi 1 242 dibagi dengan 2. Nah, ini jadi sama 5 dikali bagi 2 berapa? 121 ya. Kita hitung 5 605 cm. Oke, seperti itu ya. Utusan nomor 4 diketahui fungsi fx-nya 3x tambah 10. Kalau misalnya dia f-nya adalah f1, kalau ini x kan ininya x ya. Jadi kalau dia f1 berarti sama dengan 3 dikalikan dengan min 1, x-nya kita ganti ya, ditambah 10. Nah, f min 1-nya nilainya A. Jadi kita ganti yang ini nih. Jadi A sama dengan min 3 ditambah 10. Jadi kita dapatkan A-nya adalah 7. Oke. Nah, yang satunya lagi ya. Untuk F-nya min 2, jadi sama dengan 3 dikalikan min 2 ditambahkan 10. F min 2-nya B. B-nya jadi berapa? Min 6 tambah 10. Maka B-nya kita dapatkan hasilnya 4. Nah, kalau ditanya A tambah B, ya tinggal 7 ditambah 4, hasilnya yaitu 11. Untuk soal nomor 5, tempat sampah berbentuk tabung, tutupnya setengah bola. Jadi di atasnya itu harusnya setengah bola ya. Tentukan luas permukaan tempat sampah tersebut. Nah, jadi kita cari nih setengah bola, kita cari luas setengah bola itu rumusnya adalah 4 setengah ya, setengah dikali rumus luas bola kan 4 PR kuadrat. Jadi sama dengan 2 PR kuadrat. Oke. Nah, terus sudah gitu ini Nah, selanjutnya gimana nyari jari-jarinya? Sekarang kalau kita perhatikan di sini kan ada 20 nih tingginya ya. Yang ini dari sini ke sini 27. Nah, jadi dari sini sampai sini itu 7. Nah, kalau bola, ini bola nih ya. Bola ini kalau ini kan 7 ya, jari-jarinya ini ke 7 juga. Jadi jari-jarinya ketahuan 7 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita masukin 2 dikali pi dikali 7 kuadrat. 49 dikali 2 98 pi. B aja dalam pi dulu. Nah, habis itu kita cari lagi luas permukaan dari luas selimut ya. Luas selimut dari silinder. Nah, luas selimutnya rumusnya itu 2 pi RT. Jadi 2 pi dikali jari-jarinya 7, tingginya adalah 20. Oke. Nah, jadi kita kali 2 kali 7 14. 14 kali 2 280 pi. Ya, satuannya di sini semuanya cm persegi ya. Nah, satu lagi jangan lupa ada luas lingkaran. Yang bagian alas kan perlu diperhitungkan. Kalau enggak dia ntar jadi bolong ya kan. Jadi pi r kuadrat jadi sama dengan pi dikali 7 kuadrat sama dengan 49 pi. Nah, cara mencari totalnya kita tambahin aja semua. Jadi ntar kita hitung ya. Hasilnya 427 pi cm persegi. Ini kalau mau dibuka boleh aja, pi-nya kita buka menjadi 227. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, kita jawabannya dalam pi juga nggak masalah. Oke.